Halo, ketemu lagi dengan Iqbal Alamsah di channel pembelajaran. Hari ini kita akan membahas mengenai tema 2, subtema 2, pembelajaran yang kedua. Kita mulai pembelajaran adik-adik, yuk. Ketika sedang asik memetik jambu, Dayu dan Mei datang. Mereka bergabung bersama Benny dan teman-teman. Mereka memakan jambu bersama-sama. Setelah itu, mereka bermain lingkaran simpai. Nah, kalian sudah tahu tentang bermain simpai? Nah, simpai ini bisa digunakan untuk bermain dan berolahraga. Cara bermain lingkaran simpai. Nah, biasanya kalau kita bermain simpai itu kita putar di bagian pinggang kita. Siapa yang paling lama memutarnya, itulah pemenangnya. Nah, tapi di sini simpai juga bisa dibuat permainan. Nama permainannya adalah lingkaran simpai. Cara memainkannya, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang jumlahnya sama banyak. Misalnya satu kelompoknya 5 orang atau 4 orang, yang pasti jumlahnya harus sama. Lalu masing-masing kelompok terdiri membentuk lingkaran. Salah satu siswa memegang simpai dengan posisi simpai di atas kepala. Nah, jadi posisinya seperti ini. Setelah diberikan instruksi oleh guru, siswa yang memegang simpai memberikan simpainya kepada teman yang ada di sebelah kanan dengan meliukkan tubuh ke kanan. Lalu penerima simpai juga meliukkan tubuh ke kiri dengan posisi tangan di atas kepala. Kemudian dengan gerakan meliuk ke kanan, mereka menerima simpai. Pemberian lagi simpai tersebut ke teman yang ada di sebelah kanan. Kegiatan dilakukan berulang sehingga sampai kembali ke pemegang awal. Jadi ini harus berurutan adik-adik. Kita kan tadi membentuk lingkaran. Nah, harus berurutan estafet. Lalu kelompok yang paling cepat menyelesaikan instruksi menjadi pemenang. Itulah permainan lingkaran simpai. Nah, di sini kita belajar meliukkan badan ke kanan dan ke kiri. Kalau kalian punya simpai, kalian bisa praktekkan bersama teman atau bersama adik kakak kalian. Di sini ada pertanyaan mengenai permainan lingkaran simpai. Apa yang digunakan Benny dan teman-teman dalam bermain lingkaran simpai? Ayo, apa tadi yang digunakan? Ya, pastinya adalah simpai. Kemudian, benda apa yang digunakan Benny dan teman-teman dalam memetik jambu? Nah, Benny dan teman-temannya memetik dengan galah. Bagaimana bentuk benda-benda tersebut? Bagaimana bentuk simpai, bagaimana bentuk galah? Bentuk simpai itu lingkaran, bentuk galah itu seperti tabung tapi panjang. Nah, seperti pipa, besi. Bagaimana wujud benda-benda tersebut? Nah, simpai dan galah ini termasuk wujud benda padat. Nah, simpai dan galah termasuk benda padat. Ingat, wujud benda itu ada padat, cair, dan gas. Benda padat. Benda padat banyak terdapat di sekitar kita. Benda padat mempunyai bentuk tetap. Ukuran benda padat juga tetap. Contoh, benda padat adalah simpai. Simpai jika dipindahkan dari meja ke lantai, bentuk dan ukuran simpai tidak akan berubah. Jadi benda padat ini
mau dipindah kemanapun bentuknya dan ukurannya pasti tetap atau tidak akan berubah. Jika simpai dipindahkan lagi ke lemari, bentuk dan ukuran simpai juga tidak akan berubah. Adapun dipindahkan ke berbagai tempat, bentuk dan ukuran benda padat akan selalu tetap. Jadi kalau benda padat mau dipindah-pindah tempat juga akan selalu tetap. Bagaimana bentuk benda padat? Ayo, bagaimana bentuk benda padat tadi? Ya, bentuk benda padat selalu tetap walaupun dipindah tempatkan, atau bentuknya tidak pernah berubah. Mau misalnya diletakkan di piring, ya pasti seperti bentuk semulanya. Soal nomor 2, bagaimana ukuran benda padat? Nah, sekarang ukuran benda padat. Ukurannya selalu tetap walaupun dipindah tempat. Nah, jadi mau dipindah ke gelas, ukurannya juga pasti tidak akan sama seperti gelas. Contohnya seperti batu dipindah ke gelas, contohnya pasti akan masih batu tersebut, tidak akan berubah. Apa yang terjadi jika sebuah buku dipindahkan dari tas ke dalam lemari? Apa yang terjadi jika sebuah buku dipindahkan dari tas ke dalam lemari? Tidak terjadi apa-apa karena bentuk dan ukuran buku tetap. Kalau di dalam tas ya bentuknya tetap buku, di dalam lemari bentuknya tetap buku karena merupakan benda padat, jadi tidak berubah-ubah. Bagaimana bentuk buku tersebut setelah dipindahkan? Ya, bentuknya selalu tetap walaupun dipindah tempat, jadi tidak akan berubah. Apa kesimpulanmu dari pertanyaan dan bacaan tadi? Nah, simpulannya adalah bentuk dan ukuran benda padat selalu tetap walaupun dipindah tempat atau dipindah wadahnya. Amati benda-benda berikut di rumahmu. Manakah yang termasuk benda padat? Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Nah, di sini ada macam-macam benda. Nah, kita mengklasifikasikan mana yang benda padat, mana yang bukan padat. Nah, sekarang kita lihat kursi. Apakah kursi benda padat? Apakah kursi benda padat atau bukan? Ya, kursi itu benda padat. Meja itu benda padat. Kalau minyak itu kalau dipindahkan, apakah bentuknya tetap? Tidak, adik-adik, bentuknya berubah. Kalau ditaruh di gelas ya bentuknya seperti gelas, ketika taruh di botol ya bentuknya seperti botol. Berarti minyak ini bukan benda padat. Kalau vas bunga itu benda padat. Televisi juga benda padat. Kemudian air putih. Nah, air putih ini bukan benda padat, tapi benda cair karena bentuk dan ukurannya selalu berubah-ubah sesuai dengan bentuk wadah atau tempatnya. Nah, sekarang kalau piring ini benda padat. Gelas benda padat. Sendok benda padat. Kemudian penggaris benda padat juga, penggaris itu. Pernahkah kamu bermain di rumah teman seperti yang dilakukan Benny? Pernah tidak kalian bermain di rumah teman? Nah, gimana rasanya? Pasti senang sekali ya kalau bisa bermain di rumah teman. Bagaimana sikapmu ketika bermain di rumah teman? Nah, sikap kita harus diperhatikan ketika bermain di rumah teman. Saat bermain di rumah teman, sebaiknya mematuhi aturan-aturan yang ada di rumah temanmu. Jadi,
pasti di setiap tempat itu ada aturannya. Nah, aturan itu membuat hidup kita menjadi teratur, menjadi tertib. Begitu juga ketika kamu bermain ke rumah temanmu. Di rumah temanmu pasti ada aturannya. Contoh peraturan ketika bermain di rumah teman adalah: 1. Minta izin sebelum meminjam mainan. Nah, harus izin dulu sebelum meminjam mainan. Tidak usah terburu-buru langsung memainkan gitu. Kemudian tidak curang saat bermain. Merapihkan mainan setelah bermain. Nah, kalau bermain di rumah teman itu, kalau sudah selesai segera rapihkan. Kemudian tidak masuk kamar tanpa izin. Nah, ini gak boleh. Kalau bermain di rumah teman tidak boleh masuk ke kamar tanpa izin. Kalau misalkan diajak baru boleh masuk rumah teman dengan mengucapkan salam. Jadi ucapkan salam terlebih dahulu ketika kamu bertamu ke rumah teman. Kemudian bermain jangan lupa waktu. Berpamitan kepada orang tua teman sebelum pulang ke rumah. Jadi kalau sudah selesai dan kamu ingin pulang, berpamitan terlebih dahulu ke orang tua dari teman kalian. Kemudian meminta izin jika pergi bermain. Nah, jika kalian ingin pergi ke rumah teman, kalian harus minta izin kepada orang tua kalian. Berilah tanda centang pada sikap yang menunjukkan mematuhi aturan dan tanda silang untuk sikap yang tidak menunjukkan mematuhi tanda silang. Mematuhi aturan. Nah, di sini ada sikap. Mana yang menunjukkan mematuhi aturan dan mana yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Pertama, memasuki kamar pribadi orang lain tanpa izin. Nah, itu tidak menunjukkan mematuhi aturan. Yang kedua, mengetuk pintu dan mengucapkan salam ketika datang. Nah, itu sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Kemudian, tidak mengambil barang sembarangan. Nah, itu menunjukkan sikap yang mematuhi aturan. Memakan dan meminum sesuatu tanpa izin. Nah, kalau belum dipersilahkan jangan makan dan minum terlebih dahulu adik-adik. Ini sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Lalu, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, ini termasuk mematuhi aturan. Sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa selalu rajin dalam belajar.